Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1961. Sophie tahu bahwa catatan masuk dan keluar adalah file rahasia bea cukai, tetapi pengawasan bandara tidak. Oleh karena itu, dia berkesimpulan, jika penyelamatku sudah kembali dari Jepang dengan pesawat, dia tidak akan melewati video pengawasan bandara Jepang. Jika saya mengamati video dengan cermat, saya pasti akan menemukan jejaknya. Namun, beban kerja ini mungkin sangat besar. Hanya saya dan kakak saya yang melihat penyelamatku. Saya bisa meminta bantuan kakak saya. Orang lain tidak akan bisa membantu. Meski mereka ingin membantu. Sophie menyadari peluangnya kecil. Tapi dia enggan menyerah. Dia segera berkata, "Zahra, tolong bantu saya mendapatkan salinannya sesegera mungkin. Kirimkan kepada saya melalui jaringan eksklusif keluarga Schultz. Data yang sangat besar sangat merepotkan untuk ditransfer. Jika jaringan biasa ingin mengirimkan pengawasan video dari beberapa bandara dan sejumlah besar kamera selama beberapa hari, akan memakan waktu beberapa bulan untuk transmisi optik. Namun, keluarga papan atas seperti keluarga Schultz memiliki jaringan khusus dan server data besar. Kecepatan transmisi sangat cepat, dan dapat sepenuhnya ditransmisikan dalam 1 atau 2 hari. Pihak lain segera menyetujui dan berkata, "Saya akan meminta seseorang menyelesaikannya. Saya akan mulai mengirim data besok." Setelah berbicara, dia mengingatkan Sophie. "Sophie, akan membutuhkan waktu lama untuk menonton semua pengawasan video. Jika penyelamatmu tidak kembali dari Jepang, semua energimu akan sia-sia. Jika kamu membuat kesalahan kecil di antara jutaan wisatawan, kamu akan sia-sia. Jadi sebelum melakukannya, kamu harus berkonsultasi terlebih dahulu." Sophie sedikit tersenyum. "Ini bukan masalah. Bahkan jika saya harus menonton video pengawasan selama setahun di depan komputer, saya pasti akan menyetujui menontonnya." Pihak lain menghela napas tak berdaya dan berkata, "Oh, baiklah. Itu masih Sophie yang saya tahu. Kamu memiliki energi semacam ini. Tidak akan pernah menyerah sebelum mencapai tujuan. Saya tidak akan pernah mempelajarinya dalam hidup saya." Sophie tersenyum dan berkata, "Itu karena kamu belum menemukan apapun yang dapat membuat kamu gagal mencapai tujuanmu dan bersumpah untuk tidak pernah menyerah. Jika kamu melakukannya, kamu akan sama denganku." Zahra tertawa dan menggoda. Apakah kamu menganggap penyelamatmu itu sebagai pangeran yang menawan?" Sophie terkekeh dan berkata, "Pangeran tampan bukan tandingannya. Pangeran tampan hanya tahu cara menunggang kuda. Sebagai penyelamat, dia jauh lebih mampu daripada pangeran tampan." Cek cek cek. Zahar menepuk kepalanya dan menghela napas dengan emosi lalu berkata, "Kalau begitu aku akan memberi selamat padamu sesegera mungkin karena menemukan penyelamatmu. Omong-omong, ini juga akan menyelesaikan masalah utama pernikahanmu. Tidak ada salahnya meluangkan waktu dan energi untuk memeriksa. Sekali dayung 2 pulau terlampau. Sempurna." Sophie tersipu di telepon dan berkata, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku hanya ingin menemukan penyelamatku dan berterima kasih padanya secara langsung. Aku tidak percaya padamu." Pihak lain berkata sambil tersenyum, "Jika hanya untuk berterima kasih, kamu bisa mengucapkan terima kasih begitu dia selesai menyelamatkanmu, kan?" Sophie menjawab dengan sedikit malu, "Aku sudah mengucapkannya saat itu." Zahra berkata, "Kamu sudah mengucapkan terima kasih saat itu. Lalu mengapa repot-repot mencari tahu keberadaannya saat ini? Apakah itu benar hanya untuk mengucapkan terima kasih lagi secara langsung?" Sophie berkata dengan malu-malu, "Sebenarnya ini bukan hanya untuk berterima kasih. Keluarga sedang mencari beberapa ahli top untuk bekerja sama. Saya pikir ini adalah kesempatan yang baik untuk melakukannya sekaligus. Saya tidak hanya akan berterima kasih padanya juga membantu keluarga agar bisa terhubung dengannya. Lalu lihat apakah ada peluang bagi kedua belah pihak untuk bekerja sama." Zahra berkata sambil tersenyum, "Jika kamu ingin melakukan ini, kamu dapat melakukannya sekaligus. Kamu tidak hanya dapat berterima kasih secara langsung,
Kamu juga dapat mendorong dirinya bekerja sama dengan keluargamu. Dan kamu bisa menjadi suami. Sophie merasa pipinya tiba-tiba menjadi panas. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Kamu benar-benar banyak bicara omong kosong. Saya tidak akan berbicara omong kosong lagi. Segera siapkan informasinya. Nanti saya akan mulai memeriksanya. Zahra berhenti bercanda dan berkata dengan serius. Saya akan mengaturnya sekarang. Tetapi hari ini adalah malam tahun baru. Ada begitu banyak aturan di malam tahun baru keluargamu. Apa kamu bisa menanganinya? Sophie berkata, aku akan berusaha sebaik mungkin. Kamu harus mempersiapkan semua datanya. Cepat dan jangan tunda. Oke, aku mengerti. Bab 1962. Charlie tidak tahu Sophie sedang melakukan segala kemungkinan untuk menemukan dirinya. Dia memusatkan semua perhatiannya pada persiapan tahun baru. Ini adalah tahun baru yang paling ditunggu-tunggu Charlie sejak orang tuanya meninggal. Tahun-tahun sebelumnya, dia terlalu pahit. Tahun baru tidak berbeda dari hari biasanya. Dia tidak menikmati kehangatan keluarga, dan merasa sedih karena orang lain bisa berkumpul dengan keluarga mereka. Setelah menikahi Claire, dia tidak tertarik pada tahun baru. Karena semua keluarga Wilson merayakan tahun baru bersama, dan Charlie menjadi objek sarkasme semua orang. Dia akan dipermalukan setiap kali di acara makan malam tahun baru. Sebaliknya, situasi tahun ini jauh lebih baik, sehingga menjadi tahun baru yang paling dinantikan Charlie sejak orang tuanya meninggal. Hari berikutnya, hari ke-29 tahun baru, keluarga itu makan bersama. Charlie mendaftarkan semua barang yang akan dibeli untuk istri dan mertuanya. Dia membuat beberapa penyesuaian berdasarkan pendapat semua orang, dan mendapatkan versi final. Karena kaki Elaine patah lagi, dan Claire harus menanggung pekerjaan hari terakhirnya, Charlie dan Jacob yang akan membeli barang-barang itu. Setelah sarapan, Charlie dan Jacob akan pergi ke supermarket bersama. Setelah sarapan, Claire berdiri dan berkata, "Suami, Ayah, Ibu, saya harus pergi ke perusahaan. Hari ini adalah hari terakhir kerja sebelum liburan. Saya harus menyelesaikan beberapa proyek yang ada, dan membagikan amplop merah tahun baru untuk karyawan." Elaine melirik ke samping. Amplop merah macam apa untuk karyawan? Bukankah mereka semua sudah mendapat gaji? Claire berkata dengan serius. Semua orang telah bekerja keras untuk proyek yang ada selama ini. Aku harus memberi mereka amplop merah di akhir tahun. Bukan hanya amplop merah, tapi juga bonus akhir tahun. Elaine menekankan dan berkata, kamu dapat menghemat uang ini. Jika kamu memberikan uang kepada orang luar, saya tidak tahu lagi harus berkata apa. Saat ini, Charlie berkata, tetapi, perusahaan bergantung pada karyawannya untuk melakukan pekerjaan terbaik mereka untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Ini adalah tahun baru. Jika saya, sebagai bos, tidak memberikan apa-apa, karyawan tidak akan semangat. Jika mereka kembali setelah tahun baru dan mundur, bukankah perusahaan ini tidak dapat berjalan? Jacob juga setuju saat ini. Menantuku benar. Ibu mertuamu egois. Jika dia menjadi bos, dia pasti kejam. Elaine menyorotinya. Jacob, jaga mulutmu. Jika kamu menyatakan lagi, saya bisa menggaruk wajah tuamu meskipun kakiku lumpuh. Jacob menyatakan ketakutannya, dan berkata dengan marah, aku malas berdebat denganmu. Claire menahannya tanpa daya dan berkata, oke, ayah, pergilah berbelanja dengan Charlie, aku harus pergi bekerja juga. Oke, Jacob mengangguk dan berkata, kamu pergi dulu, kami akan pergi sebentar lagi. Tepat ketika dia berbicara, bel pintu berbunyi di luar. Jacob menyalakan interkom video, dan melihat beberapa pria parubaya berjas berdiri di depan kamera. Pria pemimpin rombongan berkata dengan hormat, izin, apakah Tuan Wade ada di rumah? Itu Albert yang berbicara, dan di sebelahnya, ada Isaac, Graham, Zeke dan Liam. Sepertinya ada beberapa orang di belakangnya, tapi Jacob tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia hanya bisa melihat ada pria dan wanita, tua dan muda. Jadi, dia buru-buru berkata kepada Charlie, menantuku, ada banyak orang terhormat yang mencarimu. Bab 1963.
Charlie mendengar suara Albert melalui pengerasan suara sistem intercom. Dia tidak pernah mengira Albert akan datang ke rumahnya saat ini. Dan mendengarkan arti kata-kata mertuanya. Sepertinya dia tidak datang sendiri. Dia segera bangun dan berkata, "Ayah, biarkan aku yang membuka pintu." Claire bertanya sambil bertanya-tanya, "Charlie, apa orang-orang besar yang datang ini pelanggan Feng Shui-mu?" Charlie tersenyum dan berkata, "Pasti mereka. Mereka biasa memanggilku Master Wade." Claire menahannya tanpa daya, dan berkata sambil bercanda, "Tuan Wade, saya pikir kamu menipu mereka." Charlie mengangkat alisnya. Ini merupakan keterampilan untuk meyakinkan orang lain. Setelah mengatakan itu, dia melangkah keluar dan berjalan melintasi halaman menuju pintu. Pintu terbuka, dan Charlie terpana dengan pemandangan di depannya. Ternyata bukan hanya Albert, Isaac, Graham, Zeke dan Liam di pintu. Ada Graham yang mengajak Aurora dan Adam. Zeke membawa Gerald dan Kevin. Tuan Moore datang bersama Jasmine dan Reben. Master Anthony Simmons berdiri di samping Master Song bersama cucunya Sila. Bahkan Travis Lane, orang terkaya di Lancaster, datang dengan saudara baik Charlie dari panti asuhan, Harvey. Harvey sekarang pengemudi dan asisten Travis Lane, dengan penghasilan jutaan dolar setahun, dan telah menjadi orang yang populer di sekitar Travis Lane. Begitu banyak orang mengendarai total lusinan mobil, besar dan kecil. Mobil mereka diparkir di jalan besar di pintu masuk villa tipe A Elite Thompson. Charlie masih terkejut. Semua orang sudah berpegangan tangan pada Charlie pada saat yang sama dan memanggil dengan hormat, "Halo, Master Wade." Dengan begitu banyak orang yang datang secara serempak, orang-orang di seluruh wilayah terkejut. Banyak orang keluar ke teras untuk melihat apa yang terjadi. Ketika mereka melihat begitu banyak mobil mewah di papan atas, begitu banyak petinggi Aurus Hill dan Lancaster berkumpul di depan Villa A05, mereka terkejut dan terpana. Pada saat ini, Nyonya Wilson, yang lapar sepanjang malam, mendengar gerakan itu dan memindahkan ke teras di lantai 2. Balkon di lantai 2 berada di ruangan tempat tinggal Kenneth dan Harold. Wendy dan Hannah yang sedang merawat mereka berdua, juga mendengar suara-suara di luar. Wendy dan Hannah sudah memilih lebih maju wanita tua itu dan pergi ke balkon untuk melihat apa yang terjadi. Mereka melihat rumah Charlie begitu banyak orang terpandang. Ekspresi Wendy dan Hannah sangat jelek. Pada saat ini, wanita tua itu juga datang dan bertanya kepadanya, mengapa ada begitu banyak mobil? Apa yang mereka lakukan? Hannah berkata dengan masam, "Apakah kamu melihatnya?" Mereka semua datang memberi salam tahun baru kepada keluarga Charlie. Ada banyak orang besar. Saya baru saja melihat ada orang tua dari keluarga Moore dan Travis Lane, orang terkaya di Lancaster. Wendy berkata dengan mata merah, "Saya melihat Zeke White dan Gerald. Sebelumnya, adalah pertunangan Wendy." Pada saat itu, Charlie masih menjadi pecundang di mata semua orang. Dan Gerald adalah menantu masa depan yang baik yang membuat seluruh keluarga Wilson puas. Wendy merasa dia akan menikah dengan keluarga White, dan dia arogan dan tidak sopan setiap hari. Saat itu, Wendy berada di puncak hidupnya yang penuh dengan kepuasan. Namun, tidak lama kemudian, kepala keluarga White, Zeke White, langsung menolak pertunangan Wendy dan Gerald. Bab 1964. Wendy telah bersama Gerald selama beberapa tahun dan pernah mengandung anaknya. Namun pada akhirnya dia ditinggalkan oleh Gerald. Setelah itu, Wendy menjadi selir dan mainan Kenneth dan Jeffrey. Selanjutnya dia tidak mendapatkan banyak keuntungan. Dia justru menderita dan reputasinya rusak. Wendy saat ini sangat mengantuk. Meskipun dia bisa tinggal di Villa Elite Thompson yang mewah, dia lapar sepanjang hari. Dan tidak punya uang untuk membeli makanan. Dalam keadaan seperti itu dia melihat Gerald. Semua ingatan muncul kembali. Ini membuatnya sangat sedih. Setelah beberapa saat, mata Wendy memenuhi air mata. Dan kemudian 2 garis air mata panas keluar dari matanya. Dia berseru dengan lembut dan menenangkan. "Gerald, mengapa kamu tidak menginginkanku lagi? Gerald, apa salahku hingga membuatmu pergi begitu Gerald bergumam tentang ini. Wendy sudah menangis.
Melihat putrinya menangis seperti ini, tentu saja Hana sangat tertekan. Dia dengan lembut memeluknya dan menghiburnya. Wendy, percayalah. Kamu pasti akan menemukan pria yang lebih baik daripada Geralt di masa depan. Wendy menangis dan berkata, bagaimana mungkin, reputasi saya sudah hancur. Saat orang lain membicarakan saya, mereka hanya menjadikan saya bahan tertawaan. Orang-orang menertawakan saya karena tidak mencintai diri sendiri. Saya memberikan tubuh saya pada Kenneth, seorang pria yang lebih tua dari ayah. Lalu dia melemparkan saya ke Jeffrey setelah dia tidak memiliki kemampuan. Setelah mengatakan itu, Wendy berbalik dan menyorot wanita tua Wilson yang memiliki ekspresi rumit di samping, dan memarahi, ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Wanita tua yang hampir mati. Kamulah yang memaksaku merayu Kenneth. Jika bukan karena kamu, reputasi saya tidak akan hancur. Jika bukan karena kamu, Geralt dan saya mungkin masih memiliki kesempatan bersama. Kamulah yang menghancurkanku. Wanita tua Wilson terkejut oleh teriakan marah Wendy. Dia mundur memilih tanpa sadar, dan berkata, mengapa kamu bisa menyalahkan saya? Bukankah kamu setuju dengan Kenneth? Wendy semakin marah. Kamu sialan. Jika kamu tidak memaksaku, bagaimana aku bisa setuju? Kamu hanya ingin aku mendekati Kenneth dengan ketidakseimbangan investasi. Kamu hanya ingin menjual tubuhku dengan ketidakseimbangan kekayaan dan kekayaan. Wanita tua Wilson berkata dengan marah, Wendy, kamu harus berbicara dengan hati nurani. Apakah saya satu-satunya yang diuntungkan dari masalah ini? Setelah itu, dia menunjuk Hannah dan berkata dengan marah, jangan lupa, Kenneth memberi 5 juta saat itu. Dan itu menguntungkan orang tuamu. Jika kamu benar-benar ingin mengatakan siapa yang menjual tubuhmu untuk ditukar dengan kemuliaan, jangan hanya menghitung aku. Orang tuamu juga harus dihitung. Kamu juga harus menghitung dirimu sendiri. Ekspresi Hannah segera menjadi sangat jelek. Meskipun kata-kata Nyonya Wilson kasar, apa yang dia katakan memang benar. Pada awalnya, baik Nyonya Wilson, Hannah dan Christopher, semuanya tertarik pada kemampuan dan kekayaan Kenneth. Oleh karena itu, mereka membujuk Wendy untuk berinisiatif memasuki kamar Kenneth pada larut malam. Dan Wendy tidak sepenuhnya dipaksakan. Lebih tepatnya, dia setengah didorong. Dia putus dengan Geralt pada saat itu, dan situasi ekonomi keluarga terus memburuk. Dia sendiri tidak puas dengan kehidupan miskin. Jadi, kesombongannya untuk bergaul dengan Kenneth juga karena keinginannya sendiri. Wendy juga hadir saat ini. Dia tahu, semua orang bertanggung jawab untuk ini, termasuk dirinya sendiri. Seperti pepatah, di dalam longsoran salju, tidak ada kepingan salju yang tidak terjadi. Memikirkan hal ini, dia juga kehilangan ide untuk terus menyalahkan Nyonya Wilson. Dia duduk di lantai sambil memeluk kepalanya dan menangis. Nyonya Wilson tua mengabaikannya. Dia melihat deretan mobil mewah tingkat atas di depan rumah Charlie, dan sekelompok petinggi kelas atas. Hatinya sangat sedih. Hannah juga merasa sangat tidak enak. Dia teringat Charlie yang mengirim dirinya ke tambang batu bara, dan dia menjadi lebih marah. Jadi dia menggertakkan giginya dan memarahi. Bukankah ini Charlie pembohong? Apa-apaan ini? Bagaimana bisa begitu banyak orang besar yang mempercayainya? Benar-benar membutakan mata mereka. Wanita tua Wilson menghela napas berat, dan berkata dengan sangat menyesal dan putus asa, hei, jika saya tahu Charlie memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang dia lakukan hari ini, saya tidak akan pernah mengusir keluarga mereka. Aku benar-benar buta. Bab 1965. Saat ini, di pintu masuk Villa A05, Charlie memandang kerumunan dan bertanya-tanya, mengapa kalian semua ada di sini? Pada saat ini, Albert berkata sambil tersenyum, Tuan Wade, tahun baru Imlek akan segera datang. Semua orang ingin datang untuk memberi Anda salam tahun baru terlebih dahulu. Dan omong-omong, kami juga ingin memberikan beberapa hadiah tahun baru. Ishak juga mengangguk dan berkata, Tuan Wade, kami semua takut jika kami mengganggu Anda jika kami datang sendiri-sendiri. Jadi setelah berdiskusi, kami datang bersama. Pada saat ini, Graham menimpali, Tuan Wade, kami semua menyiapkan beberapa hadiah kecil untuk Anda.
Saya harap Anda menyukainya. Ya, Zeke White menambahkan. Tuan Wade, Anda adalah orang dengan kekuatan gaib yang hebat. Jika hadiah yang disiapkan oleh kami orang-orang biasa mungkin tidak menarik perhatian Anda. Namun saya harap Anda tidak keberatan. Charlie sedikit tersenyum dan berkata, kalian semua mengingatku. Saya sangat berterima kasih. Kalian tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk saya. Jonathan Moore melangkah maju dan berkata dengan serius. Tuan Wade, Anda memberikan kami semacam penciptaan ulang. Pada kesempatan tahun baru ini, masuk akal bagi kami untuk mengunjungi Anda dengan sedikit sopan. Charlie menangkupkan tangannya. Tuan Moore, baik sekali. Jasmine berdiri di samping kakeknya, mengenakan jaket Chongsam gaya Cina yang dengan sempurna menonjolkan sosok seksinya dan menunjukkan temperamen lembutnya tanpa celah. Jasmine tidak melihat Charlie selama berhari-hari. Dia sangat merindukannya. Ketika melihat mata Charlie menatapnya, wajahnya yang cantik langsung memerah. Apa yang dia pikirkan adalah saat berinisiatif untuk memberi Charlie ciuman pertamanya di dalam mobil. Memikirkan hal ini, wajahnya menjadi lebih merah. Untuk mengalihkan perhatiannya, dia buru-buru berkata dengan malu-malu, Tuan Wade, saya mengucapkan selamat tahun baru sebelumnya. Tidak mau kalah, Aurora berkata, Tuan Wade, Master Wade, saya juga mengucapkan selamat tahun baru untuk Anda sebelumnya dan berharap yang terbaik untuk Anda di tahun baru. Sila berkata, Tuan Wade, saya juga mengucapkan selamat tahun baru. Jasmine mengerti pada saat ini. Ternyata kedua gadis kecil ini juga menyukai Charlie. Dia hanya bisa menghela napas dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa jatuh cinta dengan pria yang sudah menikah seperti Charlie adalah hal yang sangat menyiksa. Sepertinya kedua gadis kecil ini, seperti dirinya, harus memiliki penyakit cinta untuk Charlie setiap hari. Charlie tersenyum dan berterima kasih kepada wanita ketiga itu satu persatu. Setelah itu, Travis Lane maju bersama Harvey. Travis Lane pertama-tama menyatukan tangannya dan berkata dengan hormat, Tuan Wade, sejak saya mengambil pil peremajaan Anda terakhir kali, tubuh saya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Semuanya berkat Anda. Terima kasih banyak. Charlie sedikit tersenyum. Tuan Lane tidak harus begitu sopan. Bagaimanapun, pil peremajaan itu disempurnakan oleh Tuan Simmons dengan kekuatan. Jadi kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Harvey melihat Charlie saat ini, dan dia sangat bersyukur. Sejak Charlie memperkenalkan dirinya kepada Travis Lane sebagai pengemudi dan asisten, Harvey sangat menyadari bahwa Charlie luar biasa. Namun, dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Charlie begitu besar. Bosnya melakukan perjalanan khusus ke Aurus Hill hanya untuk memberi Charlie hadiah tahun baru. Yang mengejutkannya adalah, situasi di tempat kejadian saat ini. Di seluruh Aurus Hill, hampir semua orang berpengaruh ada di sini. Selain itu, mereka semua berperilaku sangat rendah hati di depan Charlie. Adegan ini benar-benar mengejutkan. Justru karena kedamaian di hatinya, Harvey sedikit bingung saat menghadapi Charlie. Charlie memandang Harvey saat ini dan berkata sambil tersenyum, Hei kawan, apakah semuanya berjalan baik akhir-akhir ini? Bab 1966. Harvey buru-buru berkata, Tuan Wade, semuanya baik-baik saja. Terima kasih untuk Anda dan Tuan Lane yang membantu saya. Ketika Charlie mendengar ini, dia menjadi serius dan berkata dengan serius, kawan. Semua orang yang hadir di sini boleh memanggil saya Tuan Wade. Tetapi kamu tidak bisa, Harvey berkata dengan sedikit malu. Kamu, aku, hei, termasuk Tuan Jalur. Semua orang sangat menghormatimu. Bagaimana aku bisa menyampaikannya? Charlie berjalan di depannya, menamparkan pundaknya, dan berkata dengan sangat serius, kawan. Mereka memanggil saya Tuan Wade karena saya membantu mereka. Kamu, Harvey, berbeda. Harvey berkata, saya bisa seperti hari ini juga karena bantuan kamu. Bantuan yang kamu berikan kepada saya sangat besar. Saya harus menghormati kamu lebih dari yang lain. Charlie berkata dengan ekspresi tidak senang. Jangan bicara kosong denganku di sini. Kita berdua tumbuh bersama di panti asuhan sejak kita kecil. Meskipun kita tidak dilahirkan oleh ibu yang sama, selama tahun-tahun di panti asuhan,
Kita berdua tumbuh bersama. Kita seperti saudara kandung. Setelah bertahun-tahun, kamu dan aku saling mendukung, bergantung pada satu sama lain, dan berbagi suka dan duka. Kita saling membantu. Mengapa kamu masih sopan kepadaku? Ketika Harvey mendengar ini, dia merasa sedikit malu dan pada saat yang sama dia bersyukur. Dia berpikir dalam hati, saya selalu takut saya tidak cocok dengan status Charlie. Jadi saya harus menjaga jarak di depannya. Tetapi semakin menjaga jarak, semakin saya menjadi terasing di dekatnya. Namun Charlie selalu menganggapku sebagai saudara. Jika aku menghormatinya seperti pelayan di masa depan, dia pasti sangat tidak nyaman. Memikirkan hal ini, Harvey berkata dengan mata merah, "Charlie, aku mengerti." "Terima kasih saudaraku." Charlie sedikit tersenyum, mengangguk dan berkata, "Kamu adalah saudaraku. Lain kali kamu memanggilku Tuan Wade, aku tidak akan berteman denganmu." Harvey buru-buru berkata, "Charlie, jangan khawatir. Saya tidak akan pernah memanggil kamu Tuan Wade lagi. Kamu Charlie bukan Tuan Wade di depanku. Kamu saudaraku seumur hidup." Charlie mengangguk ringan, dan berkata dengan lega, "Saya sangat senang mendengar kata-katamu." Pada saat ini, Jacob dan Claire juga keluar. Keduanya merasa bahwa ketika pelanggan Charlie datang berkunjung ke rumah, tentu saja mereka harus melakukan izin yang baik. Mereka merapikan ruang tamu, lalu keluar untuk mengundang para tamu untuk duduk. Saat keduanya keluar, mereka melihat lebih banyak orang daripada yang mereka bayangkan. Yang lebih menakutkan adalah bahwa orang-orang ini hampir semuanya adalah orang-orang paling terhormat di Aurus Hill. Terutama melihat Jasmine, Claire tiba-tiba merasa agak rendah diri. Mengetahui Jasmine juga berada di luar pintu, dia seharusnya merias wajah sebelum keluar. Biasanya, Claire keluar tanpa riasan. Dia jarang memakai riasan dan tidak berpakaian begitu elegan. Hari ini tidak terkecuali. Oleh karena itu, di depan Jasmine yang berdandan, dia tiba-tiba terlihat agak suram. Jacob tahu menantunya sangat cakap sekarang, dan kliennya semuanya orang besar. Rasanya tidak enak dilihat begitu banyak orang besar. Namun, ketika dia melihat Anthony, Jacob buru-buru menyapanya dan berkata dengan hormat, "Oh, Dr. Simmons, kamu juga di sini. Kamu adalah penyelamatku. Saya seharusnya menyambutmu." Anthony menahan perasaan sedikit malu, karena dia tahu betul bahwa paraplegia tingkat tinggi Jacob yang disebabkan oleh kecelakaan mobil yang disembuhkan oleh obat ajaib Charlie. Dan itu tidak ada secara keseluruhan dengan dia. Oleh karena itu, saat Jacob sangat menghormatinya, dia merasa malu. Dia langsung berkata, "Tuan Wilson, Anda terlalu sopan. Tuan Wade memiliki rahmat untuk membantu saya. Jadi saya harus datang memberikan salam tahun baru." Pada saat ini, Albert muncul, memegangi Jacob, sedikit membungkuk, dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Wilson. Saya di sini. Mendoakan semoga tahun baru Anda makmur." Jacob telah bertemu Albert beberapa kali di Heaven Spring. Dia sudah sangat akrab dengan Albert. Dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Albert, Anda baik sekali. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru." Albert tersanjung dan berkata, "Tuan Wilson, Anda bisa memanggil saya Albert saja. Panggil saya dengan nama saya." "Saya malu." Jacob sangat bangga, dan mencibir dalam hati, "Oh, aku dihormati sekarang. Bahkan kaisar di bawah tanah Aurus Hill, Albert, berdiri tegak di hadapan saya. Ini keren. Apalagi ada banyak orang besar datang memberi salam tahun baru hari ini. Jika kejadian ini terjadi, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan kagum." Bab 1967. Agar tidak mengabaikan para tamu, Charlie mengundang semua orang masuk ke villa. Semua yang datang meminta pelayan yang menemaninya untuk mengeluarkan hadiah yang sudah disiapkan dari mobil. Ada setidaknya 20 atau 30 orang memegang berbagai kotak hadiah kelas atas, mengancam di villa. Tidak jauh, wanita tua Wilson dari Villa A04 menatap lurus ke bawah. Pemberian hadiah ini sangat tidak biasa. Ini seperti pejabat dari seluruh penjuru kerajaan datang memperingatkan untuk memberi penghormatan kepada kaisar di zaman kuno. Hana merasa tidak nyaman dan berkata, "Orang-orang ini sangat kaya.
Hadiah yang mereka berikan sangat mahal. Mungkin berjumlah 100 juta. Wendy mendekat dengan mata merah. Saya khawatir lebih dari 100 juta. Zeke White saja ingin menghabiskan lebih dari 100 juta untuk villa. Hei, Nyonya tua Wilson berkata dengan ekspresi yang sangat menyakitkan. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku tidak mau melihatnya lagi. Aku bisa serangan jantung jika terus melihatnya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan memasuki ruangan. Hana berkata dengan marah. Aku juga tidak tahan. Wendy tidak berbicara. Melihat Geralt mengikuti Zeke White ke dalam villa Charlie, dia merasa semakin sedih. Pada saat ini, Harold sedang berbaring di tempat tidur dan meratap. Bu, Nenek, jika saya tidak makan, saya akan mati kelaparan. Kalian tahu saya terluka dan berbaring di tempat tidur kelaparan. Anak buah Donald memukuli saya dan ayah saya sampai babak beluar. Dan sekarang kami akan mati kelaparan di rumah. Nyonya Wilson langsung menanggapi. Wendy, kamu bilang mau keluar mencari pekerjaan hari ini. Keluar dan cari kerja. Setelah selesai berbicara, dia menatap Hannah dan berkata, Hannah, kamu juga harus mencari pekerjaan untuk menghidupi keluargamu. Hannah mengangguk dan berkata dengan sedikit marah, aku bisa pergi, tapi keluarga ini tidak bisa mendukung pemalas. Jadi kamu juga harus pergi mencari kerja. Aku, Nyonya Wilson tidak bisa berbicara dengan baik, dan berkata dengan marah, aku sudah sangat tua, kamu memintaku keluar untuk mencari pekerjaan. Hannah bertanya kembali, apa hebatnya menjadi tua? Kamu tidak perlu makan saat kamu tua. Jika kamu tidak perlu makan, maka kamu tidak perlu keluar bekerja. Masuk saja ke kamar tidurmu, lalu buka jendela dan buka mulutmu. Tunggu angin barat laut datang. Kamu sialan. Nyonya Wilson sangat marah. Aku sudah sangat tua. Kamu tidak ingin aku makan. Kamu ingin membunuhku. Hannah berkata dengan wajah dingin. Situasi di rumah sangat suram sekarang. Setiap orang harus menemukan cara menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga. Christopher dan Harold terluka. Mereka terancam. Tetapi Anda tidak bisa. Nyonya Wilson berkata dengan marah. Kamu melawanku. Ini melawanku. Aku sudah sangat tua. Kamu memaksaku pergi bekerja. Kamu ingin membunuhku. Mengapa keluarga Wilson memiliki menantu seperti kamu? Kamu jahat seperti serigala. Tuhan akan menjatuhkan petir dan menghancurkanmu sampai mati. Hannah mencibir dan berkata, jangan banyak bicara kosong dengan saya di sini. Saya tidak akan memaksa jika kamu tidak pergi bekerja. Tapi saya tidak akan membantu jika saya bisa menghasilkan uang. Kamu bisa mencari uang sendiri. Pada saat ini, Nyonya Wilson tidak berani lagi. Dan berkata dengan malu, kita bertiga tidak bisa pergi bekerja semua. Harus ada satu orang yang mengurus Christopher dan Harold. Hannah berkata, bahkan lebih tidak pantas bagimu untuk merawat mereka. Mereka lumpuh di tempat tidur sekarang. Kamu tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan badan mereka. Apa maksudnya kamu yang tinggal di rumah? Dengan mengatakan itu, Hannah memandang Wendy dan berkata, Wendy, kamu bisa tinggal untuk merawat ayahmu dan kakakmu. Aku akan pergi bersama nenekmu untuk mencari pekerjaan. Wendy mengangguk ringan. Oke. Pada saat ini di rumah Charlie, Elaine, yang masih ada gips di kakinya, tercengang dengan pemandangan di depannya. Bab 1968. Tamu VIP memenuhi seluruh ruangan. Mereka membawa berbagai jenis hadiah dan menumpuknya menjadi sebuah bukit di ruang tamu. Mulutnya yang bersemangat hampir mencapai bagian belakang telinga, dan dia tidak sabar membuka hadiah ini satu persatu. Namun masih ada begitu banyak orang penting di sini. Dia malu. Albert, sebagai bawahan Charlie yang paling tulus dan pemrakarsa mengunjungi rombongan ini, mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan berkata dengan keras, Tuan Wade, saya punya daftar hadiah di sini. Semua ingin menghormati Anda. Aku akan membacanya. Charlie tidak berbicara, namun sudah berkata dengan penuh semangat, oh, bacalah. Bacalah lebih keras. Albert menjawab, Nyonya Elaine, jangan khawatir. Saya akan membaca dengan keras. Setelah berbicara, dia berdeham dan berkata dengan lantang, Ishak Sangrila, memberikan Master Wade satu set Banshan Hot Spring Resort Villa.
yang terletak di Camp Elises Hot Spring Hotel, bernilai 80 juta. Kalimat ini membuat Elaine tercengang dan terpana. Elaine tidak bisa menahan diri. Dia berseru gembira. Ya ampun. Itu villa mata air panas senilai 80 juta. Ini, dia sangat murah hati. Saya tidak sabar ingin ke villa pemandian air panas Elisi. Namun, segera setelah itu, Elaine melihat ke dalam janji dan janji di hatinya. Saya masih memiliki gips di kaki. Saya tidak akan bisa berendam di sumber air panas untuk sementara waktu, bukan? Tapi tidak masalah. Namun, mata air panas Camp Elises tidak bisa berjalan. Belum terlambat menunggu kakiku sembuh. The Camp Elises Hot Spring Hotel adalah sebuah bisnis yang dimiliki Shangri-La. Lorin pernah mengundang Charlie dan Claire pergi ke sana. Itu adalah hotel sumber air panas terbaik di Aurus Hill, bahkan seluruh provinsi. Pemandian air panas Camp Elises mencakup area yang luas. Seluruh kaki gunung hingga ke tengah gunung adalah milik mereka. Selain hotel sumber air panas, ada juga beberapa villa sumber air panas yang tidak dibuka untuk umum. Semua villa sumber air panas ini dibangun di tengah gunung. Villa-villa ini memiliki pemandangan yang sangat indah, arsitektur yang indah, dan dekorasi yang mewah. Lebih penting lagi, villa-villa ini memiliki sumber air panas alami di dalamnya, dan sumber air panas tersedia sepanjang tahun. Satu-satunya kekurangan adalah lokasinya yang terpencil. Bagaimanapun, sumber air panas alami terkait erat dengan fitur geografis. Seluruh hotel sumber air panas Camp Elises dibangun di pegunungan. Terlalu jauh dari kota dan waktu tempuhnya sangat lama. Cocok untuk liburan, tetapi tidak cocok untuk tinggal lama. Claire dan Jacob takut dengan hadiah yang begitu mahal. Mereka hanya bisa menerimanya. Isaac berkata saat ini, Tuan Wade, villa mata air panas di Hotel Mata Air Panas Camp Elises ini khusus untuk Anda. Tidak akan pernah menjamu tamu. Mata air panas di sana kaya akan mineral dan baik untuk kesehatan. Anda bisa sering pergi berlibur dengan istri Anda, serta paman dan bibi untuk bersantai. Jika Anda tidak pergi, villa akan dilayani oleh pembantu rumah tangga kami yang profesional. Selalu dibersihkan dan dirawat setiap hari. Akan selalu benar-benar bersih. Isaac berkata lagi, kunci villa, sertifikat properti, dan dokumen terkait lainnya semuanya ada di dalam kotak hadiah. Mohon diterima dengan senang hati. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum tipis. Tuan Cameron, baik sekali. Charlie tidak menganggap villa sumber air panas bernilai puluhan juta ini. Aset Isaac sendiri banyak. Hal sepele ini bukan apa-apa dia. Claire berkata dengan gugup di telinga Charlie. Suamiku, bagaimana kita bisa menerima hadiah yang sangat mahal ini? Charlie mengulurkan tangan dan berkata dengan ringan. Istriku, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan membalas mereka dengan cara lain setelah menerima hadiah mereka ini. Albert memandang Charlie saat ini dan bertanya dengan hormat. Tuan Wade, haruskah saya melanjutkan membaca? Charlie mengangguk. Silakan. Bab 1969. Dengan persetujuan Charlie, Albert terus berkata dengan keras. Tuan Jonathan Moore, memberikan Tuan hadiah Wade kapal pesiar mewah buatan San Lorenzo Yah di Italia. Kapal pesiar, Elaine adalah orang pertama yang berseru. Yah jenis apa? Jenis kapal di tempat-tempat wisata. Tuan Moore berkata sambil tersenyum. Nyonya Elaine salah paham. San Lorenzo Yah adalah penyedia kapal pesiar mewah Eropa. Kapal pesiar ini panjangnya lebih dari 20 meter dan memiliki 3 dek. Sangat cocok untuk perjalanan keluarga. Elaine tercengang dan berkata, ya seperti itu. Kamu menghabiskan banyak uang, kan? Ruben di samping berkata, termasuk pajak. Sekitar 70 juta. Berapa? Apa? Elaine tercengang. Satu perahu berharga 70 juta. Ini terlalu menakutkan. Bukan. Claire tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tuan Moore, hadiah Anda terlalu berharga. Kami benar-benar tidak bisa. Pada saat ini, Charlie tersenyum kecil, membuat gerakan, menyela kata-kata Claire, dan berkata dengan sedikit senyum, istriku. Ini adalah ketulusan dari Tuan Moore. Jangan kecewakan Tuan Moore. Setelah itu, dia melihat Tuan Moore, sedikit menangkupkan tangannya dan berkata,
Tuan Mor, saya sangat berterima kasih. Tuan Mor berkata, sama-sama, Tuan Wade. Jika Anda menyukainya, saya sangat senang. Kemudian, dia berkata kepada Charlie, kunci kapal pesiar dan dokumen terkait ada di kotak hadiah. Kapal pesiar ini sekarang berada di parkir di dermaga Asosiasi Kapal Pesiar Aurus Hill. Saya telah membeli tempat tidur eksklusif untuk Anda. Jika Anda ingin mengemudikan kapal pesiar ini, atau melintasi Sungai Yangtze, Anda dapat langsung menghubungi staf asosiasi pelayaran. Charlie mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, mungkin saya belum dapat menggunakannya untuk sementara waktu. Saya belum memiliki SIM kapal pesiar. Saya akan bertambah ketika saya punya waktu untuk mengikuti ujian. Tuan Mor berkata, Tuan Wade, jika Anda ingin menggunakan kapal pesiar ini, Anda dapat meminta Jasmine atau Reben untuk mengemudikannya untuk Anda. Mereka berdua sudah memiliki surat izin mengemudi kapal pesiar. Jasmine berkata dengan malu-malu, ya, Tuan Wade, jika Anda membutuhkan pelayaran, beritahu saya. Setelah itu, dia teringat sesuatu dan berkata lagi, oh ya, jika Anda ingin menggunakan kapal pesiar setelah tahun baru, Anda dapat menghubungi saudara saya. Saya akan pergi ke Jepang setelah tahun baru. Mungkin perlu waktu untuk kembali. Oh, Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah Nona Mor pergi ke Jepang untuk berwisata atau? Jasmine segera menjawab, saya akan bernegosiasi bisnis. Keluarga Mor akan terlibat dalam industri manufaktur baja dan ingin mendiskusikan beberapa kolaborasi dengan Nippon Steel di Jepang. Baja Nippon. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, apakah perusahaan ini kuat? Jasmine mengangguk dan berkata, Nippon Steel adalah salah satu perusahaan baja top dunia dan salah satu perusahaan baja terbesar di dunia. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa bos di balik layar perusahaan baja ini? Jasmine berkata, bos besar di belakang Nippon Steel adalah Sumitomo Group. Grup Sumitomo. Charlie sedikit tersenyum. Aku belum pernah mendengarnya. Jasmine berkata sambil tersenyum. Sumitomo Group sebenarnya memiliki berbagai macam bisnis. Namun kebanyakan berada di bidang industri, terutama industri berat, dan keseluruhannya dalam kehidupan sehari-hari benar-benar tidak terlalu dekat. Charlie mengangguk ringan dan berkata, jika Anda membutuhkan bantuan di Jepang, Anda dapat menghubungi saya. Saya juga memiliki beberapa kenalan di Jepang. Charlie tidak secara langsung mengatakan bahwa dia mengenal Yahiko dan Nanako dari keluarga Ito. Dia tidak ingin orang tahu apa yang dia lakukan di Jepang beberapa waktu lalu. Dia mencoba untuk tidak menonjolkan dirinya. Jasmine tidak terlalu banyak berpikir. Dia berkata sambil tersenyum, oke, Tuan Wade. Saya akan menghubungi Anda jika saya memanggil. Pada saat ini, Albert terus membaca daftar hadiah dengan keras. Dr. Genius Anthony memberikan Tuan Wade hadiah sepasang vas poselen telinga gajah bermotif naga biru dan putih Yuan. Bab 1970. Ketika Jacob mendengar ini, dia tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan gemetar, apa? Yuan Qinghua, botol gajah telinga bermotif naga. Albert mengangguk. Benar, Tuan Wilson. Itu memang memperlihatkan vas telinga gajah bermotif naga Yuan Qinghua. Ya Tuhan, Jacob selalu menyukai barang antik. Meskipun membeli barang selalu rumit, dia masih tahu industri barang antik dengan sangat baik. Yuan biru dan putih dapat dikatakan sebagai salah satu porselen termahal. Piring biru dan putih kasual dari dinasti Yuan juga dapat dijual dengan harga jutaan. Jika itu adalah barang besar Yuan Qinghua, seperti pot biru dan putih Guiguzi Siasan yang terkenal, harga lelang lebih dari 10 tahun yang lalu telah melebihi 100 juta Yuan. Jika dijual sekarang, setidaknya akan menjadi 500 juta Yuan. Jacob telah mendengar tentang botol telinga gajah bermotif naga biru putih Yuan. Banyak manual penghargaan yang dikeluarkan oleh Christie's dan Sotheby's telah mencatat porselen biru putih Yuan serupa. Perkiraan konservatif, pasti di harga 30 hingga 50 juta. Pada saat ini, Sila berinisiatif membuka kotak hadiah mahoni yang indah, yang dilapisi dengan satin sutra kuning keemasan. Dan dua vas porselen biru dan putih Yuan yang indah ada di lapisan yang terbuat dari sutra dan satin. Mata Jacob hampir hilang. Ini adalah Yuan Qinghua.
Koleksi pamungkas untuk pecinta barang antik. Jika memiliki koleksi Yuan Xinghua, pada dasarnya berarti koleksinya telah lengkap. Pada saat ini, Jacob tidak sabar untuk melangkah maju dan mengambil salah satu vas dengan hati-hati. Namun, ketika dia mengingat secara tidak sengaja menjatuhkan pot batu giok dinasti Tang dan botol pegas di Vintage Deluxe, dia merasa sedikit gugup. Dia tahu harga vas Yuan Xinghua ini beberapa kali lipat dari botol Yu Spring. Charlie melihat bahwa ayah mertuanya sangat menyukai vas ini. Dia tersenyum dan berkata kepada Anthony, "Tuan Simmons, terima kasih atas hadiahmu. Ayah mertuaku sangat menyukai barang antik. Dia sangat ingin melihatnya dari dekat." Anthony buru-buru berkata, "Tuan Wade, silakan." Charlie berjalan di depan Sila, mengeluarkan salah satu vas telinga gajah, dan kemudian menyerahkannya kepada Jacob. "Ayah, kamu suka barang antik, kan? Saya akan meminjamkan vas ini pada Anda." Ketika Jacob mendengar ini, seluruh tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Jantungnya sangat bersemangat. Tetapi dia merasa tersanjung di wajahnya dan berkata, bagaimana ini membuat, ini terlalu mahal." Elaine sedikit cemburu. Meskipun dia tidak tahu berapa harga memperkenalkan vas telinga gajah Yuan Xinghua, dia tahu bahwa Yuan Xinghua tidak murah. Diperkirakan harga yang ditawarkan setidaknya puluhan juta. Jadi, dia merenung dengan getir di dalam hatinya. Charlie hanya memberi saya ratusan ribu kosmetik dan ratusan ribu tas. Namun barang antik Xinghua Jacob ternyata puluhan juta yuan. Tepat ketika dia cemburu di dalam hatinya, Charlie tersenyum pada Jacob. "Ini adalah niat tulus dari Dr. Simmons. Kamu bisa merawatnya dengan baik dan memperlakukannya sebagai koleksi di rumah. Jangan dibawa keluar apalagi menjualnya." Jacob segera mengepalkan dadanya dan berkata, "Menantu yang baik, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah menjual vas ini." Lalu dia dengan hati-hati mengambil vas telinga gajah Yuan Xinghua dari tangan Charlie dengan kedua tangannya. Dia memandang warna rambut dan enamel yang sempurna di atasnya. Matanya dipenuhi kegembiraan. Elaine menghela nafas lega saat ini sambil berpikir, ternyata itu hanya bisa disimpan dan tidak boleh dijual. Kalau begitu, tidak ada gunanya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.